Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu, berjalan lancar aktivitas hari ini, pembelajaran di sekolah lancar, walaupun ada kendala-kendala sedikit di sekolah, di kelas, Bu. Iya, iya, iya Pak. Sehat Pak ya hari ini? Ya, Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan Ibu. Iya, saya lihat dari mukanya Pak Rudi ini seperti ada sesuatu yang ingin diceritakan seperti itu. Iya, Bu, Ada apa Pak? kebetulan memang tujuan untuk menemui Ibu dengan Ibu Emma ini ada sedikit yang ingin saya eh, ceritakan ya, ingin minta arahan, sharing dengan Ibu Emma ya. Tadi Iya, iya Pak. di Gimana Pak? beberapa pertemuan di kelas beberapa hari ini Hmm, ada anak di kelas itu yang memiliki karakter yang ini Bu, yang kurang baik Bu, suka mengganggu, kemudian buang sampahnya di sembarangan di laci meja. Kalau ada guru mereka baik-baik Bu, ketika jauh dari guru mulai karakter mereka tuh saling mengganggu, jahil dalam bergaul, kemudian buang sampah tadi Bu. Nah iya itu Pak. jadi kendalanya terkadang pas ketahuan itu ketika kita baru masuk kelas atau kita lagi eh, mengontrol anak-anak, baru ketahuan karakter mereka tuh ada muncul di belakang itu Bu. Iya Pak. Eee, jadi, bagaimana, perasaan Bapak saat melihat murid Bapak seperti itu, membuang sampah sembarangan, bisa mengganggu muridnya, menciptakan masalah di kelas. Bagaimana perasaan Bapak, Pak, setelah melihat semua itu? Kalau dari perasaan saya agak kecewa sebenarnya Bu, tapi karena tidak terlalu banyak yang melakukan tersebut, jadi eh, yang melakukan itu beberapa saja ya, yang agak kecewa ternyata keyakinan keyakinan budaya positif dan keyakinan mereka, keyakinan kelas itu ketika Mhm. jauh-jauh dari guru masih saja tidak dilakukan walaupun tidak semuanya Bu, itu kecewanya. Nah, iya, Jadi Pak. Iya, Pak. Eee, jadi dari permasalahan yang Pak Rudi, utarakan tadi, apa harapan Pak Rudi ke depannya terhadap murid-murid Bapak yang seperti itu? harapan saya mereka walaupun jauh dari pengawasan baik guru, orang tua atau orang lain ya, tetap Mhm. melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, keyakinan-keyakinan dalam diri mereka memang benar-benar diterapkan. Jadi dari hal-hal yang kecil ketika mereka belajar sampai mereka walaupun di luar sekolah sudah lulus itu sudah tetap tertanam dalam diri mereka. Itu harapan saya. Iya, Pak, bagus sekali harapannya, Pak, ya. Menurut Bapak, adakah, perilaku dari murid Bapak itu yang ingin Bapak rubah? Ya, dari yang ingin saya rubah, yang Heeh, saya tadi Bu, jadi iya, Pak? karakter mereka yang masih suka mengganggu temannya, kalau Mmm, memang bercanda, ya sewajarnya wajar Bu, biasa. Tapi yang diharapkan berubah itu ketika bercandanya itu yang menyakiti, baik menyakiti fisik maupun menyakiti mental, hati ya. Kemudian karakter membiasakan diri menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti sampah tadi dan lain-lain yang itu yang buruk-buruk itu mudah-mudahan ini yang akan diubah perlahan-lahan Bu. iya. Ya, mudah-mudahan, Pak, ya, semuanya bisa dirubah. Eee, terus, menurut Bapak, faktor apa saja yang bisa menyebabkan murid Bapak sering berbuat seperti itu, sering mengganggu temannya, sering menciptakan masalah di kelas? Menurut Bapak Rudi, kira-kira faktor apa, Pak, yang menyebabkan semua itu? Nah ini Bu yang memang saya faktor mereka melakukan itu kalau menurut saya Bu ya, mungkin Heeh, kalau pendapat Ibu juga, menurut saya mereka itu karena bersenang-senang saja Bu. Satu bersenang-senang. senang-senang. Ya. Ya, kita menyenangkan diri untuk, bermain ya, saling mengganggu. Kemudian kalau dia Mhm. buang sampah sembarang tadi karena mereka kurang kurang terbiasa disiplin atau kurang biasa untuk melakukan budaya-budaya positif. Menurut saya itu yang membuat, yang faktor mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Bu.
Iya. Mmm, Lalu menurut Pak Rudi, apa apa saja yang menyebabkan, mereka selalu membuang sampah sembarangan di kelas? Apakah tidak ada, kotak sampah? Eee, Ya. Kenapa Kalau mereka sering ribut di kelas? Kenapa Pak seperti itu, Pak? Kalau diperhatikan mengapa mereka buang sampah sembarangan itu, kalau disediakan sudah Bu, sudah disediakan kotak sampah, tapi kemungkinan karena, dalam diri dia tidak ditanamkan bahwa membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain tadi, makanya mereka, asal-asalan. Apalagi dalam keadaan jauh dari pengawasan. Jadi mereka kebiasaan-kebiasaan mungkin di rumah, di luar ya, jadi terbawa-bawa, jadi belum terbiasa hal-hal yang positif, itu mungkin. Iya, Pak. Selain itu tadi, beberapa murid Bapak juga ada yang malas belajar, Pak, ya? Seperti kerja kelompok tidak tidak mau Ya, bersuara, seperti itu. Nah, iya Bu, bagaimana, menurut Bapak, bagaimana, kondisi belajar dia di rumah? ya, Apakah masih dalam pantauan orang tuanya atau bagaimana menurut Bapak? Apakah orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak atau bagaimana, Pak? kalau dalam belajar di kelas memang ada Ya, beberapa itu yang sulit untuk, ikut serta ketika dalam mhm, kelompok. Kadang atau dalam belajar tugas mereka tuh, nih kurang kurang, mengerjakan tidak mengerjakan tugas, itu kalau dari pendapat saya itu, ada mhm, beberapa mungkin ada karena perbedaan sikap sifat ya, makanya iya, ketika mengajarkan, saya menggunakan metode, berdiferensiasi. Mungkin jadi mhm, anak tersebut, tidak mau dalam hal berkelompok atau lain sebagainya ya. Kemudian kalau iya, terkait dengan orang tua, pernah juga saya itu berkomunikasi dengan sebagian orang tua ketika ada temu wali di kelas, ada pertemuan-pertemuan disampaikan, ternyata memang anak-anak ini di rumah itu memang tidak dibiasakan untuk belajar, Bu. Jadi mhm, seperti itu, kena iya, kendala-kendala, memang kompleks Bu, kondisi seperti ini Bu. iya, Pak. Mmm, Apa yang, dapat Bapak lakukan untuk menjadikan murid Bapak itu lebih baik lagi ke depannya, Pak, di kelas? Kalau rencana saya Bu, untuk Mhm, anak ini, eee, membiasakan kegiatan-kegiatan positif dulu. Jadi mengarahkan aktivitas mereka yang bisa dikendalikan yaitu di sekolah ya, baik di kelas iya, maupun di luar kelas untuk, kegiatan-kegiatan positif baik di pagi hari sebelum pembelajaran atau kegiatan-kegiatan seperti Jumat Berkah, ada yasinan, ada mhm, lagu-lagu Islam atau praktek-praktek, P5 juga, kegiatan-kegiatan positif ini bisa mengarahkan ke apa, karakter mereka supaya, tidak terbiasa ke hal-hal yang negatif, dari wadah-wadah inilah, harapan saya mudah-mudahan berefek untuk perubahan perlahan-lahan terhadap karakter mereka, Bu. iya, Pak. Rencana Bapak Rudi sudah bagus sekali, tapi, apakah menurut Bapak rencana Bapak tersebut bisa membantu murid Bapak? Rencana-rencana, Bapak itu apakah bisa membantu mereka, Pak? Menurut saya, sangat membantu, Bu, sangat Mhm, membantu karena, mereka dari waktu ke waktu itu sudah diarahkan dalam kegiatan, dalam pembelajaran, kemudian kebiasaan-kebiasaan positif juga diawasi, kemudian, dari lingkungan karena kegiatan ini sudah dibentuk ya, jadi lingkungan mhm, juga positif terbentuk dari satu anak dengan anak yang lain itu sama-sama melaksanakan, hal-hal yang positif sehingga mudah-mudahan ya kegiatan ini akan iya. mencapai tujuan kita tadi. Ya, mudah-mudahan Pak ya, tercapai. Apa yang dapat Bapak Rudi lakukan untuk membantu murid tersebut, bisa menjadi berperilaku lebih baik lagi, rajin belajar, dan mau aktif dalam pembelajaran di kelas, Pak? Paling yang bisa saya lakukan itu Bu ini, ketika saya, yang hal-hal yang bisa saya sendirian dalam artian proses pembelajaran ya, saya lakukan Mhm. dengan optimal ya. Kemudian ada juga hal-hal yang memang membutuhkan rekan kerja Bu, ketika Iya, Pak. kegiatan kegiatan, kemudian kebiasaan-kebiasaan sekolah, kemudian budaya-budaya positif di sekolah dan lain sebagainya, mungkin, akan, eee, bekerja sama dengan guru lain ya, yang akan mungkin disampaikan
baik secara eh, face to face atau dalam rapat Bu. Sehingga memang hal-hal positif ini terjalin di sekolah Bu. Iya Pak, bagus Pak ya. Rencana Pak Rudi selanjutnya, apakah ada kemungkinan Bapak akan berkolaborasi dengan wali murid atau orang tuanya atau guru yang lain Pak? Adakah kemungkinannya? Ya, kemungkinan tuh insya Allah ada Bu. Memang dalam beberapa waktu sebelum ini ada beberapa wali murid itu memang sering berkomunikasi. Tapi ketika kemungkinan ke depannya kalau seandainya ada hal-hal yang memang perlu dan harus disampaikan, harus dikomunikasikan dengan wali siswa, mungkin akan dilakukan komunikasi tersebut Bu eh, dengan kerjasama antar guru maupun kepala sekolah. Iya Pak. Eh, Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan rencana tersebut Pak? Untuk Komitmen kedepannya? untuk melakukan tersebut karena ketika kita ingin mengharapkan anak itu berubah, kalau saya atau kalau kita guru tidak melaksanakan tersebut ya, siapa lagi yang akan mengarahkan anak tersebut? Itu yang menjadi komitmen saya, kita sebagai guru untuk tetap berkomitmen mengarahkan dan mendidik anak didik kita di sekolah. Gitu, Bu. Iya Pak. Jadi kapan kira-kira Pak Rudi akan mulai melaksanakan rencana Bapak tersebut? Kapan Pak? Ya, mungkin untuk melaksanakan tersebut dalam waktu dekat ini, minggu ini saya akan melakukan pengawasan dulu lagi terhadap anak, kemudian saya akan tetap baru langsung untuk komunikasi dengan, mungkin kalau butuh komunikasi dengan guru rekan saya komunikasikan, apabila butuh dengan wali siswa saya komunikasikan, kemudian saya dalam waktu dekat langsung pembelajaran berikutnya mulai saya terapkan bagaimana untuk mengubah anak tersebut menjadi sesuai yang kita harapkan tadi Bu. Iya Pak, baik Pak. Rencananya sudah sangat bagus ya Pak ya. Terus sekarang soal tolak ukur keberhasilan Pak. Bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa rencana Bapak tersebut sudah berhasil? Ya, Pak? kalau untuk mengukurnya Bu, kita berharap ya, sepertinya memang ini akan maksimal tercapai karena opsi-opsi yang dilaksanakan, rencana-rencana ini banyak namun untuk cara mengukurnya tersebut mungkin pengawasan atau melihat dari peningkatan kualitas belajar anak tersebut maupun hal-hal yang dilakukan anak tersebut baik dalam yang negatif maupun yang positif akan bisa dilihat apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Iya Pak Rudi. Jadi Pak Rudi, menurut Pak Rudi, apa kesimpulan coaching kita hari ini Pak? Jadi Dari pembicaraan kita tadi. ya terima kasih Bu ya atas atas temuan inilah dengan Ibu Emma saya terbuka untuk Alhamdulillah. mendapatkan awalnya bingung anak ini gimana karakternya tapi ketika kita bertemu ini komunikasi ini saya mendapatkan mendapatkan bahwa mengapa anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan tadi, kemudian bagaimana kira-kira yang akan dilakukan untuk mengubah tersebut dan rencana berikutnya ada gambaran dalam diri saya untuk kedepannya bagaimana untuk mencapai Iya, tujuan yang baik. Keren sekali Pak Rudi. Semua aksinya keren sekali. Saya yakin Pak Rudi ke depannya pasti mampu untuk melakukannya. Tetap semangat Pak Rudi. Oke Pak Rudi? arahnya juga. Terima kasih. Oke Pak Rudi, terima kasih atas percakapan kita hari ini ya Pak Rudi. Semoga Pak Rudi jadi lebih bersemangat lagi untuk kedepannya Pak. Amin. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.